Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 62 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Brengsek, kamu membuatku takut. Francisco balas dengan marah, menatap Aiden Enzo dengan ekspresi ganas, dan berteriak, aku, Francisco Ferris, tidak membuatku takut. Kamu tidak berguna, kata bibi Geraldine saya. Kamu pikir kamu siapa? Panggil beberapa orang dan kenakan jas. Percaya atau tidak, jika kamu Aiden Enzo berani menyentuhku hari ini, selama kamu berjalan keluar dari gerbang hotel itu, kamu akan dipukuli sampai mati. Aiden Enzo ini, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk berani berbicara sendiri seperti ini? Identitas. Anda memiliki identitas sialan. Oh, jadi maksudmu kamu tidak percaya pada kejahatan. Aiden Enzo menyeringai kejam. Hehe, Aiden Enzo, saya akui bahwa saya meremehkan Anda, tetapi di tanah Sanjiang, tidak ada orang yang saya, Francisco Ferris, tidak berani sentuh. Dan tidak ada orang yang berani menyentuh saya, Francisco Ferris. Francisco mencibir, pertemuan ini sudah tidak peduli dengan pembunuh yang duduk di sofa sama sekali. Beraninya dia bunuh diri, apa yang menanti mereka adalah bencana. Itu semua hancur. Tentu saja, apa yang dikatakan Francisco Ferris tentang dipukuli langsung sampai mati adalah berlebihan. Paman keduanya, Keidro Ferris, adalah preman lokal yang terkenal. Dia telah melakukan banyak hal, tetapi masih hidup dengan baik, dan dia masih menjadi naga ketiga di Sanjiang. Di antara 9 naga ini, Keidro Ferris adalah yang paling dibenci, paling kejam, dan paling berdarah. Suatu ketika karena makan hotpot, dia jatuh cinta dengan pelayan, memaksa pihak lain untuk melayaninya, dan menuangkan minyak ke muka pelayan, dan akhirnya memimpin seseorang untuk memukuli seluruh keluarga. Sungguh orang yang kejam sehingga tidak ada yang berani memprovokasi. Dengan paman keduanya di sekitar, Francisco Ferris sangat percaya diri. Dalam gambar, Aiden Enzo berkata dengan tenang, tidak ada yang berani menyentuhmu. Maka aku benar-benar harus mencoba. Setelah selesai berbicara, suara Aiden Enzo tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan dia hanya berkata, tampar mulutnya. Dia menoleh dan melihat bahwa si pembunuh telah berdiri dari sofa, belati di tangannya berkilau dingin. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan datang ke sini, jangan dengarkan dia. Paman keduaku adalah Keidro Ferris. Francisco Ferris sangat ketakutan, merosot ke tanah dengan rasa bersalah, dan terus merangkak ke sudut. Tetapi, terkunci, beberapa tamparan kuat jatuh, Francisco Ferris merasa bahwa dia penuh dengan bau darah, dan beberapa gigi rontok dalam sekejap. Francisco Ferris, lihat, aku sudah menyentuhmu sekarang, coba aku. Aiden Enzo tersenyum dingin. Setelah selusin tamparan berturut-turut, wajah Francisco Ferris benar-benar bengkak seperti kepala babi, dengan darah menetes dari mulutnya, dan dia goyah dan berkata, Aiden Enzo, kamu sudah selesai, aku ingin paman keduaku membunuhmu. Kemudian, Francisco Ferris naik ke sisi meja kopi, mengeluarkan ponselnya, dan memanggil paman keduanya. Aiden Enzo tidak menghentikannya, tetapi di hotel, dia melirik Tergio Zisou yang masuk dari pintu, dan bertanya, bagaimana kamu bersiap-siap? Tergio Zisou berdiri dengan hormat di hadapan Aiden Enzo, membungkuk, dan berkata, Tuan Enzo, semuanya sudah siap, tinggal menunggu perintah. Anda, Aiden Enzo mengangguk, matanya jernih. Mengenai detail Francisco Ferris, Aiden Enzo sudah tahu dengan jelas. Adapun Keidro Ferris, Aiden Enzo juga mengetahuinya dan bertanya kepada Tergio Zisou tentang hal itu. Orang ini, yang melakukan semua kejahatan, tidak perlu ada. Tergio Zisou berdiri di depan Aiden Enzo, melirik Brother Wolf dan yang lainnya yang dipukuli di suite, dan bertanya, Tuan Enzo, Tuan Queen meminta saya untuk bertanya kepada Anda, apakah Anda memerlukan bantuan keluarga? Aiden Enzo melirik di Tergio Zisou, berkata, Keidro Ferris, Anda tidak bisa menghadapinya. Tergio Zisou berkeringat dingin di dahinya dan membenamkan kepalanya lebih rendah, dan berkata, jika hanya Keidro Ferris, saya bisa menghadapi sepenuhnya,
tetapi di balik Keidroferis ini, ada keluarga besar di Jinling. Cadangan, saya khawatir jika pertarungan pecah, orang-orang saya tidak akan bisa menahan diri. Keluarga besar Jinling, rumah ini, sepertinya tidak mudah. Aiden Enzo bangkit, berjalan ke jendela besar dari lantai ke langit-langit, melihat pemandangan malam Sanjiang, dan berkata setelah beberapa saat, biarkan Tuan Queen bersiap, jika sesuatu berubah, mobilisasi anggota keluarga di Sanjiang kapan saja, kali ini, saya ingin keluarga Ferris dihancurkan. Tidak peduli siapa yang berdiri di belakangnya, saya harus memberitahu mereka bahwa saya, Aiden Enzo, bukan sembarangan. Begitu kata-kata itu jatuh, Aiden Enzo tiba-tiba bertanya, keluarga mana di Jinling? Tergio Ziso berkata dengan wajah pahit, saya belum menemukannya, itu sangat misterius. Saya belum pernah melihatnya di Sanjiang. Keidroferis selalu mendekatinya sendirian. Aiden Enzo mengangguk dan tidak bertanya lagi. Kemudian paksa orang di belakang untuk muncul. Aiden Enzo tidak membiarkan bahaya tersembunyi ada di sampingnya. Pada saat yang sama, Francisco Ferris sudah memanggil Keidroferis dan menangis, Paman. Selamatkan aku, selamatkan aku. Keidroferis sekarang sedang berpesta saudara-saudaranya di tempat di bawahnya, merayakan kelahiran bibi ketiganya juga. Tiba-tiba, dia menerima telepon dari keponakannya. Dia tidak senang dan bertanya, Francisco, ada apa? Kamu sangat bingung, seseorang berani memprovokasi kamu. Aku, Francisco berteriak panik, air mata mengalir di wajahnya. Keidroferis juga menyadari keseriusan masalahnya, membanting meja, dan berteriak, siapapun yang tidak memiliki mata, berani menggertak keluarga Ferris kita, cari kematian. Dengan teriakannya, lebih dari selusin meja perjamuan di aula, duduk mereka semua adalah saudara Keidroferis, dan mereka semua berdiri dengan marah pada saat ini. Adegannya sangat besar, di samping Keidroferis, seorang wanita menggendong bayi turun dengan bantuan pengasuh. Keidroferis menanyakan alamatnya dengan jelas, menutup telepon secara langsung, mengambil Moutai di atas meja, dan tidak mengatakan apa-apa. Terkunci, melempar botol anggur ke tanah dengan keras, Keidroferis mengibaskan rambut musang di tubuhnya, memperlihatkan sosok yang kuat, penuh tato, naga hijau. Adapun Keidroferis ini, dia benar-benar telah bermain-main sejak dia masih kecil, berkelahi dan membunuh, dan telah melihat semua jenis adegan. Ada lebih dari selusin luka tusuk di tubuhnya, dan 2 bekas luka yang dalam di wajahnya, yang masih ada sampai hari ini. Jadi, ada juga orang yang bersama Keidroferis secara pribadi, Brother Keidro. Sebab, dia hanya membutuhkan 2 pisau untuk menebas seseorang, 1 di jantung dan 1 lagi di leher. Kakak Keidro, siapa yang menggertak kita, Tuan Muda Ferris? Saudara memotongnya, menyinggung keluarga Ferris adalah mencari kematian. Kakak Keidro, singkatnya, saudara semua membawa rekan-rekan mereka. Ruangan itu penuh, lebih dari selusin meja, penuh dengan sosialita yang kejam, semuanya bertato. Keidroferis berteriak dengan marah, sialan. Penindasan keluarga Ferris tidak pernah terjadi. Salin seseorang untukku, Hotel Marriott. Hancurkan itu. Dengan teriakan, ruangan itu penuh dengan saudara, setidaknya ratusan orang, semua keluar dari bawah meja, di gudang, pisau panjang dan batang baja yang terbungkus ditarik keluar. Bunuh, bunuh, bunuh. Teriakan kemarahan mengguncang seluruh jalan. Semua orang yang lewat melarikan diri dengan panik saat ini. Keidroferis memimpin, dan hendak bangun ketika tiba-tiba, ponselnya berdering, dan ada panggilan video. Terhubung. Siapa itu? Keidroferis marah, dia melihat seorang pria muda berusia 20-an duduk di sofa. Siapa ini? Namun, detik berikutnya, pria di layar berbicara. Keidroferis, akulah yang kamu cari sekarang. Biarkan aku memperkenalkan diri. Namaku Aiden Enzo. Yah, Francisco Ferris dipukuli olehku, tapi setidaknya dia aman sekarang. Wajah Keidroferis tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata dengan marah, ini kamu. Anak baik, berani main-main dengan keluarga Ferris saya, Anda dianggap sebagai akhir dari ulang tahun Anda hari ini. Aiden Enzo tersenyum sedikit, dan berkata, Keidroferis, saya hanya memberi Anda peringatan, jangan pergi ke air berlumpur ini, jika tidak, aku berjanji, hari ini adalah tanggal kematianmu. Ini juga tanggal kematian keluarga Ferrismu. Apakah kamu membuatku takut? Keidroferis sangat marah, dan berteriak, ini Sanjiang, dan ini adalah wilayah Keidroferisku. Siapa kamu? Aiden Enzo. Tunggu aku. Ayo, aku akan membawa seseorang untuk menemukanmu sekarang,
dan aku ingin melihat apakah kamu bisa membunuhku. Benarkah? Mari kita tunggu dan lihat. Aiden Enzo mencibir. Keidro Ferris juga bukan idiot, setelah bertahun-tahun, dia secara alami memiliki sedikit penglihatan, dan dia mengerutkan kening ketika dia melihat pihak lain begitu tangguh. Bagaimana mungkin pemuda ini memiliki keberanian untuk berbicara pada dirinya seperti itu? Anak muda, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Aku, Keidro Ferris, naga ketiga di Sanjiang. Bahkan Tergyo Ziso, kamu harus memberiku sedikit wajah. Apakah kamu yakin, kamu ingin bertarung denganku? Aiden Enzo tersenyum dengan tenang, Tergyo Ziso berjalan di belakangnya, dengan senyum di mulutnya, memandang Keidro Ferris, dan berkata dengan dingin, Keidro Ferris, lama tidak bertemu, kamu masih sama. Dalam sekejap, Keidro Ferris tercengang. Bagaimana mungkin Tergyo Ziso bersama pemuda ini? Siapa dia? Melihat penampilan Tergyo Ziso, jelas bahwa dia sangat menghormati pemuda ini. Keidro Ferris sedikit panik, tetapi bagaimanapun juga, kakak laki-laki tertua belum melihat pemandangan apapun selama bertahun-tahun, dan segera mencibir, haha, Tergyo Ziso, saya tidak berharap Anda menjadi anjing, dan Anda sangat menghormati ini. Aku mengerti, aku, Keidro Ferris, akan mengambil kursi kaisar bawah tanah Sanjiang. Ekspresi Tergyo Ziso acuh tak acuh, dia tidak berbicara, tetapi sedang menunggu Aiden Enzo untuk berbicara. Oke, mari kita bicarakan ketika kamu hidup untuk melihat matahari besok. Aiden Enzo tersenyum, menutup video, dan kemudian matanya tertuju ke kamera, berkata, Francisco Ferris, apakah kamu ingin melihat bagaimana keluarga Ferris ada di tanganmu? Apakah kamu akan binasa? Wajah Francisco Ferris berlumuran darah sekarang, tetapi darahnya terangsang, dan dia mencibir, kamu membuatku takut. Paman kedua saya akan segera menemukan Anda. Aiden Enzo mati untukmu. Vivian Low adalah milikku. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, Francisco Ferris ini benar-benar tidak bisa menangis tanpa melihat peti mati. Hanya dengan satu pandangan, pembunuh di villa terus menyerang Francisco Ferris dengan keras. Selama 10 menit, suara tangisan itu berlangsung lama. Dan di sini, setelah Keidro Ferris digantung di video, dia jatuh ke dalam kemarahan. Tidak ada yang berani berbicara pada dirinya seperti ini. Belum lagi ancaman, terburu-buru, dia mencari kematian. Saudaraku, malam ini, bunuh bocah arogan itu, dan juga bunuh Tergyo Ziso. Mulai sekarang, Sanjiang akan menjadi milikku, Keidro Ferris, dan milik Aula Naga Hitam kita. Keidro Ferris mengangkat tangannya dan berteriak, di belakangnya ratusan saudara, semua mengacungkan belati panjang dan pipa baja, berteriak keras. Dalam sekejap, semua anggota dikirim. Di jalan-jalan Sanjiang, di klub malam yang tak terhitung jumlahnya, gang-gang kecil, dan toko-toko, sekelompok gelandangan dengan pria bergegas keluar. Melihat ke bawah dari ketinggian, Anda dapat melihat bahwa ada kerumunan orang yang konstan, semuanya laki-laki, membanjiri jalan sepanjang 10 mil di depan Hotel Marriott dari segala arah ke segala arah. Dalam sekejap, seluruh jalan penuh dengan orang. Duduk di dalam mobil, Keidro Ferris menugaskan sekitar selusin saudara, dan berkata dengan dingin, pergi dan selidiki Aiden Enzo segera, dan tangkap keluarganya. Aku akan menghancurkan keluarganya malam ini. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, jalan sepanjang 10 mil di depan Hotel Marriott sudah penuh dengan orang-orang Keidro Ferris. Melihat sekeliling, ada banyak orang. Semuanya ganas. Ada juga hal-hal seperti belati panjang dan tongkat baja di tangan mereka. Ini adalah metode Keidro Ferris, dan serangannya pasti yang paling dibesar-besarkan di kota. Ini juga metode yang telah digunakan Keidro Ferris selama bertahun-tahun, dan ini adalah yang pertama menang. Pertarungan semacam ini saja sudah cukup untuk menakuti lawan hingga linglung. Balai Naga Hitam, bunuh. Balai Naga Hitam, bunuh. Terdengar suara gemuruh, seperti guntur tumpul bergema di langit malam Sanjiang. Pada saat ini, semua pejalan kaki di seluruh jalan dievakuasi, dan toko-toko serta pusat perbelanjaan di sekitarnya semuanya tutup. Ribuan orang semuanya bersembunyi di rumah mereka, menyaksikan pertempuran yang mengejutkan di luar melalui jendela. Bahkan anak-anak yang ribut pun berhenti menangis saat ini, mata mereka terbelalak, melihat ke arah ratusan orang yang mengamuk dengan niat membunuh melalui jendela. Butuh waktu lama bagi mereka untuk keluar lagi. Tidak, terakhir kali bertahun-tahun yang lalu, 4 tahun lalu. Saat itu, seluruh kota adalah orang-orang mereka, jalanan penuh darah, dan mayat tergeletak di tanah.
Lengan dan kaki mereka semua patah, yang terlalu menyedihkan. Akhirnya, penjaga patroli perbatasan dikirim untuk membereskannya. Orang-orang di pusat perbelanjaan banyak bicara saat ini, dan wajah mereka penuh kekhawatiran. Akankah hari itu terulang lagi hari ini? Mobil Keidro Ferris berada di tengah keramaian, dan Lincoln hitam yang memanjang terlihat sangat megah, jadi dia parkir dengan kokoh di gerbang hotel. Berdiri di sekitar badan mobil adalah semua adik laki-laki, semuanya dengan marah memegang belati panjang, menghadapi selusin tangan besar berjas hitam Tergio Ziso di pintu masuk hotel. Selusin orang melawan ratusan orang tidak diragukan lagi adalah jalan buntu. Namun, preman Tergio Ziso ini semuanya serius, tanpa sedikit pun kepanikan atau ketakutan. Bahkan jika mereka melihat pintu mobil terbuka dan Keidro Ferris keluar dari mobil dengan aura tirani, mereka tidak takut. Di masa lalu, mereka mungkin memanggil Brother Keidro. Tapi hari ini, hanya musuh. Keidro Ferris berjalan turun, dengan sebatang rokok di tangannya, mengisapnya, memandang selusin orang yang menjaga gerbang, dan mencibir dengan kejam. Tergio Ziso membawa orang-orang ini. Terlalu tidak sopan bagi Keidro Ferris, kata-kata jatuh, puluhan. Preman berjas hitam bergegas keluar dari 8 gerbang hotel. Mereka semua membawa belati panjang. Melihat preman ini bergegas keluar dengan tertib, Keidro Ferris masih memiliki sedikit cibiran di wajahnya, dan berkata, tidak cukup, terlalu sedikit. Jangan bilang, Brother Tergio, kamu punya begitu banyak orang sekarang. Keidro, kamu lihat sekelilingmu. Tiba-tiba, terdengar suara dari atas. Keidro Ferris mendongak, dan melihat jendela tertentu. Tergio Ziso dan Aiden Enzo berdiri di sana, menatap kerumunan padat di bawah dengan mata yang sangat dingin. Aiden Enzo mencibir di dalam hatinya, itu benar-benar pemandangan yang besar. Jika Keidro Ferris tidak menyingkirkan ini, dia pasti tidak akan menyerah hari ini. Keidro Ferris, kamu hanya naga ketiga di Sanjiang. Saya menyarankan Anda untuk membawa orang-orang Anda dan segera mengungsi. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak mengingat masa lalu. Tergio Ziso berdiri di samping Aiden Enzo dan berteriak dengan dingin. Bagaimanapun, dia adalah kaisar bawah tanah Sanjiang, jadi dia harus terlibat dalam masalah ini. Keidro Ferris berbalik dan melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa ada banyak preman berjas hitam, berseragam, dan orang-orang lagi mengalir keluar dari setiap jalan dan lorong. Satu persatu wajah kematian, aura pembunuh meningkat di seluruh tubuh. Dalam sekejap, ratusan preman berjas hitam benar-benar mengepung jalan sepanjang 10 mil itu. Melihat ke bawah dari ketinggian, Anda akan melihat bahwa Keidro Ferris membawa saudara-saudara ini, seperti prajurit udang dan jenderal kepiting, dikelilingi oleh preman berjas hitam. Dikelilingi, baru saat itulah Keidro Ferris mengerti bahwa dia telah ditipu. Tapi, jadi apa? Dia adalah Keidro Ferris, adegan apa yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tergio Ziso, apakah menurutmu aku Keidro Ferris ketakutan? Aku ingin dia berguling dan bersujud kepadaku hari ini. Keidro Ferris, dengan nafas tirani mengalir di sekujur tubuhnya, mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Aiden Enzo di depan dari Tergio Ziso. Aiden Enzo berdiri diam di jendela, menatap Keidro Ferris dan ratusan saudaranya di bawah, tidak ada fluktuasi di hatinya, dan matanya dingin dan jernih. Keidro Ferris, kamu sudah selesai. Aiden Enzo menyeringai dingin dan mengirim pesan langsung ke grup. Aku sudah selesai dengan ibumu. Keidro Ferris segera marah, melambaikan tangannya, dan berteriak, habisi anak itu. Hancurkan hotel ini untukku. Tidak ada seorang pun dari Tergio Ziso yang akan tinggal. Setelah malam ini, kami, Keidro Ferris, adalah kepala naga dari Sanjiang. Bunuh, bunuh, bunuh. Seruan pembunuhan langsung menghancurkan awan gelap yang menutupi langit. Cahaya bulan pucat jatuh. Kemudian, beberapa titik hitam terbang dari jauh, dengan suara memekakkan telinga, bergemuruh seperti guntur. Semua orang melihat ke atas. Di udara, lebih dari selusin bintik hitam mendekat dengan cepat. Apa-apaan ini? Ya Tuhan, Bu, lihat, ini pesawat terbang. Pesawat. Pada saat ini, ketika orang-orang yang bersembunyi di kamar dan melihat ke langit melalui jendela melihat ke atas, lihat, lebih dari selusin titik hitam, terbang di depan bulan pucat, dan kemudian membesar tanpa batas, terbang menuju langit di atas Hotel Marriott. Ini sekelompok jet tempur. Brengsek, yang di tengah adalah pesawat bersenjata. Selusin narator adalah jet tempur bersenjata. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Mengapa jet tempur muncul di sini? Keraguan yang tak terhitung melintas di benak orang-orang, dan mereka semua berspekulasi.
Mengerikan, sangat mengejutkan. Ada lebih dari selusin jet tempur, pesawat angkut bersenjata, dan bahkan pesawat pengebom. Selain itu, mereka semua melihat bahwa semua jet tempur ini dalam mode pertempuran, dan senjata mereka telah dibuka. Saat jet-jet tempur itu mendekat tanpa batas, gemuruh gelombang suara dan ombak besar yang mereka kendarai benar-benar membuat ratusan orang di bawah Hotel Marriott menjadi tidak mampu berdiri. Rotor utama dari pesawat angkut bersenjata super besar itu bersinar dengan cahaya dingin di udara, menggerakkan gelombang udara dan gelombang suara yang sangat kuat, langsung memotong cahaya bulan pucat menjadi berkeping-keping. Mengerikan, ini adalah adegan besar. Satu pejuang baik-baik saja, sekarang ada lebih dari selusin dari mereka. Bahkan pesawat angkut bersenjata terbesar ada di sini. Di antara kerumunan, ada banyak pengguna internet, yang langsung mengunggah foto ke internet, dan mereka tahu itu dalam sekejap. Ya Tuhan, ini adalah pasukan khusus An-225, dan setidaknya ada 100 pasukan khusus bersenjata di dalamnya. Mendesis. Banyak orang menarik napas dalam-dalam. Ratusan pasukan khusus bersenjata. Keidro Ferris tercengang. Ratusan saudara di belakangnya juga tercengang. Keidro Ferris telah bertarung dan membunuh dalam hidupnya, adegan apa yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Tapi malam ini, itu ditakdirkan untuk menjadi hari yang paling mengejutkan. Dia belum pernah melihat adegan seperti itu, dan jika dia melihatnya, dia hanya melihatnya di film. Mengerikan, dia berdiri di bawah angin besar dan ombak, dan suara gemuruh bersiul di telinganya, dan pakaian di sekujur tubuhnya tertiup gemerisik. Hei, apa yang terjadi? Keidro Ferris ketakutan, dan sudah memiliki niat untuk mundur. Pada saat ini, ketika Keidro Ferris menatap pria muda yang berdiri di dekat jendela, dia membaca jejak dingin dan penghinaan di matanya. Penghinaan, di mata pemuda itu, dia tidak memandang rendah ratusan saudara yang dia bawa. Bahkan, di matanya, orang-orang ini adalah semut. Mengapa ini terjadi? Mundur, mundur. Keidro Ferris juga orang yang cerdas, dia langsung mengerti beberapa poin penting, dan segera berteriak. Dalam sekejap, ratusan orang akan diledakkan. Namun, orang-orang yang dibawa oleh Tergeo Ziso langsung mengepung mereka. Minggir, minggir, sial, jika kamu tidak keluar, aku akan membunuhmu. Bawahan Keidro Ferris belum pernah melihat pemandangan seperti itu, dengan lebih dari selusin jet tempur melayang di atas kepala mereka. Sudah waktunya untuk mati. Mereka ketakutan, seperti hewan yang terperangkap, ingin lari kemana-mana. Pertempuran skala kecil pecah. Namun, hanya detik berikutnya, dari berbagai pintu keluar hotel, serta di jalan, sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dalam sekejap, bersenjata lengkap. Semuanya adalah pasukan yang terlatih dan tertib dari Sanjiang. Semua orang adalah pembunuh, mengenakan rompi anti peluru, senjata, baret hitam, seragam tempur hitam, semua jenis titik merah berkedip. Ledakan, kecepatan seragam. 3 tim penjaga bersenjata dengan perisai anti ledakan bergegas keluar dari 2 pintu masuk jalan Sili Chang dan di depan gerbang hotel. Mereka menginjak langkah demi langkah, membuat suara, injak, dari telapak kaki mereka, dan dengan cepat mengepung orang-orang Keidro Ferris. Tanpa kecerobohan sedikit pun, tampaknya 3 dinding baja telah terbentuk. Bahkan di jendela seluruh hotel, ada lebih dari selusin senapan sniper terpasang dalam sekejap. Dalam sekejap, selusin penembak jitu menarik pengaman dan menatap teropong. Selusin titik merah ditembakkan ke bagian-bagian penting seperti alis dan dada Keidro Ferris dan bawahan penting lainnya hampir secara instan. Berbunyi, tanda seru, tanda seru. Dalam sekejap, seluruh jalan membunyikan alarm. Lebih dari selusin kendaraan lapis baja bersenjata, dengan lampu depannya menyala, seperti monster baja, mengamuk, menutupi tempat itu sepenuhnya. Di setiap kendaraan lapis baja, ada pasukan bersenjata lengkap dengan senapan mesin. 4. Pasukan bersenjata dan terlatih dengan cepat melompat keluar dari mobil, baik berdiri atau jongkok, semua memakai senjata, dan mereka datang untuk membuka baut pengaman, membidik langsung ke kerumunan pertempuran skala kecil. Ini belum berakhir. Pesawat angkut bersenjata di langit melemparkan tali, dan pasukan khusus yang mengenakan seragam tempur hijau dan kamuflase turun dari langit dalam postur menurun yang paling standar dan berangin, jatuh langsung ke kerumunan Keidro Ferris. Bajingan ini, yang telah melihat adegan seperti itu dalam hidup mereka, mereka semua bodoh. Kamu sudah dikepung. Letakkan senjatamu, semua tiarap. Letakkan senjatamu, semua tiarap. Pelanggar, tembak sampai mati. Dalam sekejap,
Kaki orang-orang yang dipimpin oleh Keidro Ferris semuanya melunak ketakutan, dan mereka semua jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Aiden Enzo membawa Tergio Ziso dan yang lainnya ke pintu masuk hotel. Begitu dia muncul, tim perisai anti ledakan secara otomatis melindungi. Aiden Enzo mengambil langkah tenang, berjalan ke Keidro Ferris, menatapnya yang sudah berkeringat dingin dan gemetar, dan berkata dengan senyum dingin, "Keidro Ferris, seperti yang saya katakan, hari ini adalah hari kematianmu." Keidro Ferris ketakutan, tetapi dia tiba-tiba tersenyum dingin, dengan ekspresi ganas di wajahnya, dan berkata, "Saya meremehkan Anda, tetapi jika Anda ingin menyentuh saya, istri dan anak-anak Anda harus dikuburkan bersama saya." Tiba-tiba, pupil mata Enzo mengecil, dan tubuhnya aura dingin dan mematikan meledak. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Mengancam Aiden Enzo dengan istri dan anak-anaknya adalah perhitungan yang buruk, dan itu juga mempercepat kematian dan kehancuran Keidro Ferris. Keidro Ferris sangat gembira ketika dia melihat wajah Aiden Enzo tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru berjalan untuk memamerkan kekuatannya. Tetapi, ledakan, Aiden Enzo memasukkan tangannya ke saku celananya dan menendang keluar dengan kakinya yang besar, sepatunya menendang keras dada dan perut Keidro Ferris, yang langsung jatuh ke tanah di punggungnya. Sebelum dia bisa bereaksi, dua penjaga kamuflase berseragam tempur hijau yang membawa senjata langsung meletakkan senjata mereka di kepala Keidro Ferris dan berteriak, "Jangan bergerak." Keidro Ferris mencibir di punggungnya, tangannya menyerah, "Haha, bagaimana, apakah Anda pikir Anda dapat menekan saya?" Keidro Ferris dengan pertunjukan sebesar itu. "Jangan lupa, ini Sangjiang, yang merupakan wilayah saya. Naga yang kuat tidak dapat menekan preman lokal, saya menyarankan Anda untuk membawa orang pergi." Keidro Ferris juga sangat bersalah, hanya ini yang bisa dia lakukan. Tentu saja dia tidak bisa menyinggung Aiden Enzo, tetapi dia tidak ingin kehilangan muka begitu saja. Jika demikian, maka Keidro Ferris tidak perlu nongkrong di Sangjiang. Tetapi, tapak, Aiden Enzo berjalan dengan wajah dingin, langsung menginjak dada Keidro Ferris dengan kaki besarnya dan membanting tangannya ke lutut, dengan mencibir di wajahnya, "Keidro Ferris, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang kamu? Hehe, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku adalah naga paling kuat di dunia ini?" Melihat kembali ke rumah tua keluarga Lou, 10 menit yang lalu, sekelompok preman dengan selusin orang memegang belati panjang dan diam-diam menyentuhnya. Beberapa dari mereka bersembunyi di semak-semak, melihat sekeliling, dan kemudian pemimpin itu berkata dengan senyum dingin, "Lakukan." Dalam sekejap, selusin orang bergegas keluar. Tapi tiba-tiba, di sudut rumah keluarga Lou, dalam kegelapan, puluhan sosok perlahan berjalan keluar. Sosok kokoh perlahan keluar dari kegelapan, dan di bawah penerangan lampu jalan, wajah dengan senyum kejam tercetak di atasnya. Zeran Grus menatap dingin ke selusin gangster yang memegang belati panjang di depannya, dan berkata, "Tuan Enzo tahu Anda akan datang, dan saya sudah menunggu selama setengah jam." Ketika Aiden Enzo memutuskan untuk menyerang keluarga Ferris, dia sudah membuat tata letak yang komprehensif. Selusin bajingan terkejut ketika mereka melihat Zeran Grus. Jenderal nomor 1 Tergio Ziso. Lari. Lebih dari selusin orang menoleh untuk berlari pada saat yang bersamaan. Namun, sekelompok penjaga dengan seragam tempur hitam dan baret di belakang mereka bergegas keluar dari semak-semak, bersenjatakan peluru tajam, dan berteriak dengan suara rendah, "Letakkan senjatamu." Jongkok, jongkok. Setelah hanya satu pertemuan, Keidro Ferris mengatur seluruh tentara dimusnahkan. Zeran Grus melihat kembali ke rumah tua keluarga Lou, dan bergumam, kakak ipar sangat beruntung memiliki suami seperti Tuan Enzo. Kemudian, mereka pergi tanpa melihat ke belakang, meninggalkan beberapa orang di sini untuk mengawasi. Di sini, Aiden Enzo memandang Keidro Ferris dengan sangat tenang. Keidro Ferris merasa tidak nyaman ditatap oleh Aiden Enzo seperti ini. Rasa penindasan yang begitu kuat, penindasan dan momentum semacam ini, Keidro Ferris hanya melihat satu orang pendukung di belakangnya. Bahkan Keidro Ferris sekarang memiliki ilusi bahwa bahkan pendukung di belakangnya tidak sekuat penindasan Aiden Enzo. Seperti lautan, baru saja dia adalah seorang pemuda biasa, tetapi sekarang dia seperti seorang kaisar. Hanya dengan satu pandangan, jiwa Keidro Ferris bergetar. Sangat mengerikan. "Kamu, siapa kamu?" Keidro Ferris kosong dan mau tidak mau bertanya. Pada saat ini, kakinya gemetar. "Siapa aku?" Aiden Enzo tersenyum jahat di sudut mulutnya, dan berkata, "Aku adalah seseorang yang tidak boleh kamu sakiti seumur hidupmu."
Keidro Ferris mengerutkan kening, merasakan dorongan untuk muntah darah. Dia melihat sekeliling, dan orang-orang yang dibawanya semuanya ditekan ke tanah. Ada lebih dari selusin jet tempur melayang di langit, selusin kendaraan lapis baja di belakang mereka, dan ratusan pasukan. Keidro Ferris tahu bahwa dia ditanam hari ini. Orang yang kurang dikenal dengan latar belakang sebesar itu. Pejuang dan pasukan khusus yang bisa diundang pasti bukan orang biasa. Siapa yang diprovokasi oleh keponakan bodohmu itu dengan karakter seperti itu? Keluarga Ferris bunuh diri. Tuan Enzo, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya pikir kita bisa duduk dan berbicara. Keidro Ferris hampir menyerah, dengan senyum tersanjung di wajahnya. Aiden Enzo meliriknya dengan ringan, dan pada saat yang sama, di kerumunan di belakangnya, dia berjalan keluar dari Zeran Grus dan berkata dengan hormat, Tuan Enzo, sudah beres, ipar perempuan aman dan sehat. Mendengar ini, Aiden Enzo menghela nafas lega, kekuatan kaki juga semakin dalam, dan saya mengambil pistol di tangan penjaga di samping, menarik baut pengaman secara langsung, dan moncong hitam diarahkan ke kepala Keidro Ferris. Dalam sekejap, suasana tiba-tiba menjadi tegang. Ketika Keidro Ferris mendengar kata-kata Zeran Grus, dia tahu bahwa pengaturannya pasti telah gagal. Pada saat ini, ketika dia melihat Aiden Enzo menarik baut pengaman, Keidro Ferris memerah, dan berteriak dengan sangat gugup, Tuan Enzo. Tuan Enzo mengampuni nyawaku. Kita bisa bicara. Bang! Keidro Ferris benar-benar ketakutan, matanya membelalak, kakinya bergetar, dan bau urin keluar, itu adalah feses dan urin. Pada saat itu, dia benar-benar terpana. Untuk pertama kalinya, merasakan kematian begitu dekat dengan dirinya. Setelah beberapa lama, dia menyadari bahwa dia belum mati. Di sebelah kepala, lubang peluru. Baru pada saat itulah dia merasakan sakit yang menusuk di telinganya. Peluru ditembakkan langsung ke telinga Keidro Ferris. Satu telinga benar-benar meledak, dan separuh kepalanya juga terciprat darah. Keidro Ferris hanya merasa telinga kanannya benar-benar tuli dan tidak bisa mendengar apapun. Pada titik ini, kerumunan penonton di jalan pecah menjadi diskusi yang mengerikan. Mereka tidak melihat adegan inti, tetapi mereka melihat bahwa orang-orang Keidro Ferris semuanya dikawal ke dalam kendaraan lapis baja yang datang satu demi satu. Oke, sangat menyenangkan. Ya, aula naga hitam dihancurkan. Ya Tuhan, ini terlalu dibesar-besarkan, apa yang baru saja aku lihat. Apakah ini penangkapan bersama? Berbagai opini publik pecah di tengah kerumunan. Malam ini pasti mengejutkan. Keidro Ferris, yang bertahan di Sanjiang selama lebih dari 10 tahun, runtuh dalam sekejap dan semuanya ditangkap. Bahkan bos Keidro Ferris dibawa pergi. Apakah kamu sudah melihatnya? Pria itu, siapa dia, bagaimana dia bisa begitu kuat? Di tengah kerumunan, orang-orang dari kejauhan yang melihat sosok Aiden Enzo saat ini sangat penasaran. Aku tidak bisa melihatnya, aku tidak mengetahuinya, itu mungkin orang besar dari atas. Metode semacam ini tidak pernah terdengar. Di sini, beberapa orang mendesak Keidro Ferris untuk pergi. Keidro Ferris telah mengundurkan diri seperti ikan mati, tetapi dia tiba-tiba menatap Aiden Enzo dengan kejam, dan berteriak, kamu tidak bisa menangkapku. Aku punya pendukung. Aku, Keidro Ferris, punya pendukung dari Jinling. Keluargaku tidak akan hancur. Tunggu, kata Aiden Enzo. Keidro Ferris dikawal kembali, dia mencibir dengan seringai di wajahnya, dan berkata, hehe, sekarang kamu tahu apa yang kamu takutkan. Izinkan saya memberitahu Anda, dukungan keluarga Ferris saya di Jinling jelas bukan sesuatu yang bisa Anda provokasi. Ini bukan sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Ya, meskipun saya tidak tahu siapa Anda dan mengapa Anda memiliki sarana yang begitu kuat, di depan orang itu, Anda hanyalah seekor semut. Semut, sangat bagus. Aiden Enzo sudah lama tidak bersemangat. Dalam 7 tahun terakhir, dia hampir melupakan tuan dari keluarga Enzo yang membuat gelombang. Bagaimanapun, biarkan orang-orang ini melihat metode mereka secara menyeluruh hari ini. Pendukung Jinling, katakan padaku, siapa itu? Aku ingin melihat apakah aku, Aiden Enzo, mampu membelinya. Mata Aiden Enzo dingin. Pada saat yang sama, Tuan Ferris, yang berada jauh dari grup Faris, mengalami sakit kepala hebat setelah kembali dari makan malam. Putranya sendiri berani menggunakan nama Tuan Muda Enzo. Selain itu, dia sekarang sangat yakin bahwa Aiden Enzo, suami sampah Vivian Low yang disukai putranya, adalah Tuan Muda Enzo. Tuhan, orang seperti itu sebenarnya mau disia-siakan. Tuan Ferris, sesuatu terjadi,
sesuatu terjadi. Tiba-tiba, pintu kantor diketuk oleh sekretaris. Berpikir bahwa seorang wanita jangkung yang sangat seksi berlari masuk, terengah-engah, dadanya naik turun. Bukankah aku bilang kamu tidak boleh menggangguku? Tuan Ferris sangat marah, melotot marah, dan kemudian bertanya, apa yang terjadi? Tuan Ferris, rumah itu dikelilingi oleh orang-orang, dan Tuan Muda membawa kembali seorang pembunuh. Sekretaris wanita itu berkata dengan cemas. Apa, pembunuh? Tuan Ferris kaget. Tapi itu tidak semua, sekretaris wanita itu menelan ludah. Apalagi, Tuan Keidro juga telah ditangkap, dan sekarang dia berada di Hotel Marriott. Ratusan saudara yang dia bawa semuanya telah ditangkap. Pihak lain sebenarnya mengerahkan pasukan khusus dan mengatakan bahwa mereka harus dimusnahkan malam ini. Tuan Keidro, dan keluarga Ferris. Sekretaris wanita itu akhirnya selesai berbicara dan menarik napas. Tuan Ferris sangat ketakutan sehingga dia berdiri dari kursi bos, mengepalkan tinjunya, wajahnya memerah. Sial, siapa ini? Beraninya kamu memprovokasi keluarga Ferris. Siapa pihak lain itu? Tuan Ferris bertanya dengan wajah muram. Dengan tangan sebesar itu, dia jelas bukan orang biasa. Siapa yang diprovokasi Francisco Ferris? Tuan Muda Enzo sudah cukup, tetapi dia bahkan memprovokasi orang yang bisa menggerakkan pasukan. Tuan Ferris sekarang sangat marah. Jingle bell, nada dering mendesak berdering, dan Tuan Ferris melihat ponselnya, terkejut, keringat dingin muncul di dahinya, panggilan aneh. Halo, siapa itu? Tuan Ferris berpikir sebentar, tetapi masih terhubung. Ini aku, Aiden Enzo. Ada suara yang sangat dingin di ujung telepon. Tuan Ferris menebak sesuatu dalam sekejap, matanya melebar, dan dia memohon belas kasihan hampir seketika. Tuan Muda Enzo, saya minta maaf, Francisco dan saudara saya menyinggung Anda, saya akan pergi, mohon Tuan Enzo untuk berbelas kasih. Sudah larut, aku memanggilmu untuk memberitahumu bahwa masih ada 5 menit sebelum rumah keluarga Ferris dihancurkan. Aiden Enzo melirik waktu dan berkata dengan ringan, kamu bisa melihat ke bawah perusahaanmu. Tuan Ferris refleks terkondisi, berdiri di jendela, melihat banyak orang dari bisnis, keuangan, dan pengawasan. Ketua, itu tidak baik. Mereka di sini untuk memeriksa rekening dan pajak. Presiden Ferris sangat ketakutan sehingga dia duduk di kursi bos, dengan keputusasaan melintas di matanya. Tatata, dengan suara langkah kaki yang padat, Presiden Ferris melihat selusin pria dan wanita berjas, yang tampaknya adalah orang-orang dari pemerintahan, dan langsung bergegas masuk. Sikat, pria terkemuka, dengan bintang merah berujung 5 di dadanya, langsung mengeluarkan surat perintah penggeledahan, mengatakan, Presiden Ferris, Anda dicurigai melakukan distribusi keuntungan, penghindaran pajak, dan akuisisi ilegal rahasia komersial, dan sekarang Anda secara resmi ditangkap, ikut kami. Presiden Ferris panik, mengeluarkan ponselnya dengan tergesa-gesa, dan memutar nomor, Nyonya, bantu saya. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.